Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Komputer Mendoan Channel. Halo adik-adik semua, kali ini Pak Budi akan membagikan sebuah video cara pengetikan laporan PKL yang benar. Nah, di sini Pak Budi sudah membuka salah satu hasil laporan dari siswa yang ternyata masih begitu banyak kekeliruan-kekeliruan dalam pengetikannya. Kekeliruan baik itu kurang praktis maupun penempatannya yang keliru. Ikuti terus video sampai akhir agar adik-adik bisa menguasai penulisan atau pengetikan laporan praktek kerja lapangan untuk siswa SMK. Yang pertama dalam memulai pembuatan pengetikan laporan yaitu mengatur page setupnya. Nah, misalnya ini yang file baru, pengaturan page setup sangat mudah. Di layout pilih page setup. Nah, di sini paper atau kertasnya pilih A4 ini. Nah, terus marginnya, topnya 4. Nah, jadi 4433. Nah, kecuali kalau disuruh atau syarat dari sekolah berbeda. Nah, tapi untuk mengatur page setup adalah di margin kita atur di sini 4433, terus papernya A4. Itulah pengaturan page setup. Kita buka lagi filenya. Setelah itu pembuatan judul atau halaman judul. Untuk halaman judul ini rata tengah. Perlu diketahui bahwa font itu harusnya semuanya sama. Nah, di sini ada yang pakai Arial, ada yang pakai Times New Roman. Nah, kalau sudah terlanjur ditulis, kita bisa mengeblok semuanya kayak gini ke bawah atau dengan menekan Shift Ctrl N, berarti langsung ke akhir dari teksnya. Nah, di sini bisa langsung dirubah fontnya jadi Times New Roman. Nah, besarnya 12. Berarti ini mengatur secara global seluruhnya dibikin Times New Roman dan 12. Nah, judul bisa juga dibikin lebih tebal. Nah, sekarang membuat judul lebih besar, fontnya mungkin 14. Nah, sekarang jarak baris. Untuk mengatur jarak baris baik sudah ditulis maupun belum ditulis. Nah, di sini jika belum ditulis itu sangat mudah, tinggal kita atur aja jarak baris 1,5. Kalau ini beda-beda, ada yang 1,5, ada yang 2 gitu. Nah, kalau sudah terlanjur ditulis, kita blok aja semuanya dari awal sampai akhir dengan menekan Shift Ctrl terus N. Sini bisa kita atur paragrafnya. Di sini aja pakai yang ini, paragraf 1,5. Nah, perlu diketahui di sini dalam pengaturan paragraf banyak yang tidak tahu bahwa defaultnya atau standar dari sananya setiap paragraf itu ada jarak antar paragraf yang disebut di sini space before paragraph dan space after paragraph. Nah, di sini untuk menghilangkan itu bisa langsung sorot semuanya. Kalau memang sudah diketik, di sini paragrafnya before kita nolkan, after juga kita nolkan. Nah, ini don't add space between paragraph, ini juga diklik kosongkan. Nah, jarak barisnya 1,5. Itulah jika mengatur paragraf yang sudah terlanjur diketik. Oke. Kalau belum diketik ya sama, berarti kita mengatur dari awal kayak ini, yang dari kosong berarti paragrafnya langsung aja diatur tanpa spasi, tanpa after. Ini afternya dihapus saja. Nah, terus jarak baris 1,5 seperti itu. Nah, kemudian penulisan cover. Untuk logo di sini kalau kita susah untuk menggesernya seperti ini, digeser itu susah karena dia wrapnya
inline with tag. Nah, agar penempatan logo bisa lebih mudah, itu kita klik kanan, klik di mouse tapi yang kanan, di wrap tag kita pilih in front of tag, berarti di depan tag. Nah, kalau behind tag berarti di belakang tag, pilih in front of tag. Nah, baru ini kita bisa menggeser sesukanya. Itulah penempatan logo ataupun gambar-gambar lainnya. Kita tinggal menyesuaikan saja seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau sesuaikan lagi. Nah, terus yang kekeliruan lagi di sini biasanya penulisan nama seperti ini ataupun tempat tanda tangan. Nah, seperti ini. Untuk penulisan yang memakai titik 2, baik nama ataupun tanda tangan yang harus lurus, di sini sebaiknya jangan menulis terus dikasih spasi seperti ini. Nah, jadi tidak praktis dan untuk meluruskan sulit. Agar lebih praktis dalam penulisan nama semacam ini ataupun daftar-daftar yang lain, kita mempergunakan tabel. Di sini insert tabel, bikin 3 kolom. Sesuaikan lebarnya, sesuaikan seperti ini. Baru kita menuliskan. Nah, di sini otomatis titik 2-nya jadi lurus. Kita tinggal menuliskan namanya. Baru kita sesuaikan lebarnya seperti itu. Kita klik kanan, di sini kita bikin center. Nah, ini center. Setelah ini dianggap sudah selesai, kita klik dari sebelah kiri saja. Di sini bordernya kita pilih no border, berarti tidak bergaris seperti ini. Garis bantunya agar dimunculkan, berarti di sini view grid line. View grid line itu cuma garis bantu, jadi tidak muncul pada saat dicetak. Nah, saya hapus yang ini tidak terpakai karena keliru. Begitu juga untuk menulis ininya rata tengah dengan menekan center. Tabel semacam ini, pembuatan tabel semacam ini itu juga diperuntukkan untuk hal-hal yang lain. Misalnya seperti ini juga keliru, tidak pakai tabel, meluruskan titik 2-nya sulit. Juga tanda tangan ini. Nah, dengan mempergunakan tabel, nah ini membuat rata tengah juga praktis. Tinggal klik saja seperti ini. Kalau terlalu rengket, di sini bisa disisipkan satu tabel, satu kolom lagi. Nah, kita taruh di pas garis tengahnya, kita klik. Nah, muncul garis tabel baru. Baru kita sempitkan kembali agar satu dengan yang lain agak longgar. Nah, tuh. Sekarang pengasahan, penulisannya lurus, mungkin sudah tahu. Untuk penulisan disahkan di dan seterusnya, ini juga memakai tabel semacam tadi. Trik penulisan berikutnya, setiap ganti halaman, misalnya ini judul, halaman judul dengan pengesahan ataupun pengesahan dengan kata pengantar, itu bukan dengan cara di enter semacam ini, bukan. Soalnya kalau di enter jadi kalau di atasnya ada penambahan teks, maka di bawahnya ikut turun. Misalnya seperti ini, ikut turun. Nah, untuk pemindahan halaman, kita bisa memindahkan halaman secara paksa, yang dalam bahasa komputer yaitu pick break. Nah, pick break itu dengan cara menekan Ctrl Enter. Nah, Ctrl Enter berarti kalau sudah pada akhir sebuah halaman, untuk menuju ke bab berikutnya atau
topik berikutnya kita menekan Ctrl Enter. Jadi jangan enter gitu, nanti terpengaruh di atasnya. Dengan menekan Ctrl Enter, jika atasnya ada penambahan ataupun pengurangan, dia tidak terpengaruh, tetap berada di top dari peaknya. Nah, itu tentang pemindahan halaman. Nah, ini kata pengantar mungkin sudah tahu. Nah, ini seperti ini. Setiap penomoran di Excel itu kita harus mempergunakan numbering. Nah, kalau ini tidak. Nah, cara membuat numbering juga sebetulnya sangat mudah. Seperti ini, kita tekan 1, kemudian kita tekan titik, kemudian spasi. Nah, kita tuliskan kita tekan tak 1 titik spasi, dia akan membentuk numbering secara otomatis. Nah, kita tuliskan saja sebagai contoh. Inilah berarti seandainya huruf ke-1 sudah selesai, kita menekan enter, maka otomatis muncul kedua. Nah, mungkin adik-adik jadi kesulitan karena angka satunya tidak lurus dengan huruf atasnya atau paragraf atasnya. Nah, untuk menjadikan lurus di sini juga sangat mudah. Sorot saja seperti ini. Nah, klik yang sebelah atas di home, ini klik sebelah atas yang decrease. Nah, kita klik saja, nah, dia akan lurus. Alternatif lainnya itu dengan mempergunakan Shift Ctrl M. Nah, seperti ini. Kita menekan Shift, tekan Ctrl M, itu untuk maju, sedangkan Ctrl M itu untuk mundur. Nah, itu berarti di sini ada decrease indent dan increase indent. Jadi bukan cara satu kayak gini, tidak dibikin bullet numbering. Nah, tapi dengan menekan 1 titik spasi, otomatis dia menjadi bullet numbering. Nah, seandainya sudah terlanjur ditulis seperti ini, nah, seperti ini sudah terlanjur ditulis dan tidak bullet numbering, kita bisa dengan menekan langsung bullet numberingnya. Klik saja, nah, dia jadi bullet numbering. Untuk mengembalikan, kita tekan decrease. Nah, dia lurus dengan huruf atasnya. Nah, ini yang contoh, saya hapus saja. Oh ya, jangan lupa setiap penulisan itu harus rata kiri dan kanan. Nah, kalau sudah terlanjur ya terpaksa kita sorot semuanya terus rata kiri kanan seperti ini. Begitu juga penulisan tanggal, walaupun cuma 1, nah, agar tidak sulit. Ini kan sulit, ini dia menekan spasi agar lurus. Nah, walaupun isinya 1, kita pilih aja tabel di sini, tetap isinya 2. Nah, menuliskannya di sini Cilacap misalnya. Nah, seperti ini. Nah, ini penulisannya tetap memakai tombol walaupun cuma 1 untuk mempermudah pelurusan atau centeringnya. Garisnya tidak terpakai, berarti kita tekan no border. Nah, ini cuma garis bantu. Agar center di kolom tersebut, kita tekan center. Itulah cara penulisan tanda tangan walaupun cuma 1. Ingat, setelah ganti baris, ini ganti topik, kita tekan Ctrl Enter. Jadi bukan enter gitu, jangan. Kemudian untuk membuat daftar isi. Nah, untuk membuat daftar isi di sini kita mempergunakan left tab, kita mempergunakan tabulasi. Berarti kalau saya praktekkan, berarti di sini center rata kiri dan kanan, kita tulis. Nah, halaman judul seperti ini, saya praktekkan lagi. Terus kita double klik di
sembarang tempat sebelah tabulasi. Nah, kita tidak perlu langsung tepat, kita klik saja ini, double klik, berarti klik 2 kali yang agak cepat, klik, nah, muncul tabulasi. Nah, inilah tabulasinya 15,25. Kemudian di sini untuk tabulasi penomoran halaman itu ratanya rata kiri, berarti dia rata kiri. Nah, kemudian loncatannya itu titik-titik, berarti kita klik yang ini, titik 2 ini. Nah, kemudian pasang dengan menekan set. Nah, oke, berarti kalau ini ditekan tabulasi tekan, nah, dia lari misalnya halaman 1. Dia ratanya rata kiri, berarti walaupun angkanya banyak dia tetap rata kiri. Itulah pembuatan daftar isi. Kemudian berikutnya daftar isi sampai selesai, bab penutup dan seterusnya. Nah, inilah kita menuju ke bab, awal bab. Nah, di sini kadang muncul problem lagi, yaitu untuk penomoran halaman. Nah, saya beritahu juga tentang pembuatan penomoran halaman. Berarti dari awal, kita ke awal di sini. Penomoran halaman bisa dibuat terlebih dahulu ataupun saat laporan sudah selesai. Nah, untuk memberikan penomoran halaman, kita tekan insert ini, terus pick number ini, terus posisinya di sini bottom atau bawah, tengah. Nah, ini berarti di bawah dan tengah. Jika ada kelebihan baris di sini bisa dihapus agar dia mepet ke belakang. Ditekan delete saja. Saya undo di sini untuk mencoba. Ini taruh di footer ini, kita hapus dengan menekan backspace. Dia jadi turun angkanya. Ini halaman 1 sebagai judul. Nah, ternyata di sini pakainya angkanya Romawi. Nah, berarti kita edit dengan cara double klik pada footer. Nah, di sini format pick numbernya pilih format pick number. Nah, di sini number formatnya kita pilih yang I. Nah, yang I di sini. Nah, terus oke. Maka di sini sudah muncul jadi huruf I. Dan halaman kedua adalah I2, I3 dan seterusnya sampai bab. Nah, di sini untuk bab berarti bukan I6, bukan continue dari atasnya, tapi start dari 1 Romawi. Nah, atau 1 angka Arab maksudnya. Nah, untuk membuat halaman penomoran halaman yang berbeda, nah, di sini pada awal bab, yaitu di sini, baik sudah tertulis maupun belum, misalnya dari awal berarti belum menulis, kita langsung aja bisa. Di sini di awal bab 1, posisi kursor kita taruh di awal bab. Nah, kemudian pilih layout, pilih pick setup. Nah, di sini pilih this point forward, berarti mulai dari titik ini ke depan. Kita pilih oke. Berarti mulai dari titik ini ke depan adalah pick setupnya tersendiri, tapi penomorannya masih continue dari atasnya karena belum kita atur. Nah, agar di sini start dari 1, kita double klik di sebelah tepi, di sini double klik. Nah, yang pertama kita lakukan link to previous kita off kan, berarti agar tidak nyambung penomorannya ke nomor sebelumnya. Kita klik biar off seperti ini. Di pick number kita pilih format pick number, angkanya kita rubah lagi menjadi yang 1, 2, 3 seperti ini. Nah, pick numbernya itu bukan continuous from previous section, berarti bukan melanjutkan dari halaman sebelumnya, tapi di sini kita klik start dari 1. Oke. Nah, di sini berarti untuk bab 1 halamannya sudah halaman 1. Sedangkan posisi halaman itu bisa di kiri, kanan atau tengah tergantung permintaan dari sekolah. Nah, itu.
penomorannya di bawah ini dan mulai 1. Kita lanjutkan. Ingat, jika ada bullet numbering, nah itu dibikin numbering seperti ini. Jika ada tabel, dibikin tabel biar titiknya rata, dan seterusnya. Nah, kita setelah penomoran halaman, kita kembali ke bab 1. Penulisan bab mungkin adik-adik sudah paham, yaitu dengan membuat rata tengah. Nah, untuk penulisan latar belakang ini betul memakai numbering, yaitu diawali dengan A. Nah, sekarang saya beritahu siasat pembuatan numbering. Nah, baik dengan huruf A maupun dengan Romawi. Saya coba ulas sedikit. Nah, untuk membuat numbering, misalnya A titik spasi, dia menjadi numbering. Jangan lupa kita tarik lagi ke kiri agar rata marginnya. Kemudian kita menuliskan. Nah, maka di sini akan muncul yang B-nya. Nah, huruf B ini jangan dihapus. Kadang adik-adik langsung menghapus karena mau menulis yang kalimat berikutnya. Nah, ini jangan dihapus. Tapi kita naik saja ke atas nih. Kita enter lagi, maka muncul C. Nah, B-nya ini yang dihapus. Kemudian kita melanjutkan untuk menuliskan isi dari latar belakang. Nah, agar huruf pertama menjorok, kita tarik yang first line indent, kita tarik. Nah, di sini begitu dan seterusnya sampai akhir. Nah, berarti sampai akhir paragraf. Begitu juga ini, penulisan ini juga problemnya sama, jangan langsung dihapus. C dan seterusnya. Nah, ini penulisan tabel seperti ini, biasanya jarak barisnya itu tidak sama dengan jarak baris yang lain. Seandainya mau merubah jarak baris di sini, kita tekan saja. Nah, kita off kan semuanya, kita pakai jarak barisnya 1,5. Ini kalau ini kadang rubah sendiri, jadi dirubah. Nah, inilah problem jika kita tidak mempergunakan Ctrl Enter. Berarti perpindahan bab, jika atasnya ada perubahan maka dia ikut terpengaruh. Nah, ini perlu diingat bahwa untuk berpindah antar bab atau memaksa pindah halaman itu kita menekannya bukan di enter bukan, tapi langsung aja Ctrl Enter. Berarti jika ada perubahan di halaman atasnya tidak terpengaruh. Misalnya ini saya hapus, menghapus banyak padahal dia tetap berada di atas. Perlu diingat pada saat kita mau ngeprint atau mencetak PKL itu jangan sampai terjadi pemenggalan halaman yang tanggung seperti ini. Manfaat otomatis di sini, nah, lebih baik kita turunkan sekalian dengan menekan enter saja. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan kembali. Dalam penulisan bullet numbering itu jangan sampai bullet numbering ini lebih menjorok ke kanan daripada isinya ataupun subnya. Nah, seperti ini. Ini kan lebih menjorok dari ininya. Begitu juga yang ini lebih menjorok daripada A, lebih menjorok daripada 1. Jadi biasanya lupa menekan decrease, ya kita decrease saja di sini.
Kadang decrease itu terpengaruh dengan bullet numbering atasnya, ya, semacam ini. Di decrease dia tuh jadi berubah yang tadinya A. Nah, untuk mensiasati hal itu, di sini kita kasih saja spasi kosong seperti ini. Kita hapus saja B-nya. Untuk mensiasatinya kita blok 2-nya seperti ini. Kita tekan decrease. Dia makanya A-nya tidak berubah karena kita kunci dengan paragraf kosong ini. Nah, sekarang huruf P ini lurus dengan bawahnya. Nah, jika continue dari numbering itu ada perubahan, ini habis A lagi gitu ya, tapi sudah terlanjur ditulis, ya kita bisa mengcopy painter. Nah, kita hapus ini yang garis bantu tadi. Copy painter, kita tekan yang akan di copy, ini format painter maksudnya. Format painter kita klik, nah, kemudian kita larikan yang akan dikopikan. Nah, seperti itu. Berarti B continue dia. Itulah pengoperasian bullet numbering. Begitu juga jika kita continue, nah, agar kita nggak selalu mengklik, kita langsung aja tekan double klik. Nah, double klik misalnya untuk ini ya udah habis. Nah, seperti itu. Nah, saya lanjutkan kembali. Sekarang kita akan mencoba membuat daftar pustaka. Nah, di halaman berikutnya ini Ctrl Enter, saya paste saja. Untuk menghilangkan tabulasi, tarik aja ke bawah seperti ini. Rata tengah, nah, Enter 2 kali, rata kiri kanan lagi. Untuk membuat daftar isi di mana paragraf baris kedua itu lebih menjorok, nah di sini caranya. Yang bawah itu kita tarik ke kanan. Nah, di sini misalnya ini halaman baris keduanya lebih menjorok ke kanan. Nah, caranya inilah yang hanging indent, berarti yang segitiga yang bawah tarik ke depan. Nah, untuk daftar pustaka biasanya disusun dengan alfabetik, berarti yang di atas huruf A di atas, berikutnya yang memakai huruf B, ini huruf depannya maksudnya, dan seterusnya. Itulah daftar pembuatan daftar pustaka. Nah, sekarang kembali ke penomoran halaman yang berbeda setiap bab. Kadang kita menemui untuk penomoran halaman pada awal bab ini nomor berada di bawah, tapi untuk halaman berikutnya nomor berada di kanan atas. Nah, cara membuatnya di sini. Nah, kita klik di sini. Nah, kita klik catatan kakinya atau foldernya. Di menu bagian atas, klik different first pick, berarti berbeda untuk halaman pertama. Nah, ini berarti halaman pertama sekarang berbeda. Di sini different first pick. Nah, berarti kalau kita menghapus halaman kedua karena halaman pertamanya itu berbeda, footer halaman kedua ini tidak terpakai, kita hapus. Coba lihat apakah di halaman satunya ikut terhapus. Nah, ternyata tidak ikut terhapus ini. Karena apa? Di sini different first pick, berarti berbeda untuk halaman pertama.
Nah, setelah ini kita lakukan, kita memberikan penomoran untuk halaman berikutnya. Nah, di sini kita sisipkan halamannya, insert big number, tapi di atas sebelah kanan berarti ini. Nah, berarti untuk halaman kedua sekarang berada di atas kanan, sedangkan halaman pertamanya di bawah. Itu berlaku untuk bab-bab lain di sini. Untuk bab berikutnya, nah ini bab 3. Nah, dia masih continue dari halaman atasnya, makanya dia berada di bawah. Agar tidak continue dari halaman atasnya, kita taruh aja kursor di awal bab, kemudian kita double klik di footernya, linknya kita hapus. Maaf, bukan seperti itu caranya. Di sini di awal bab, nah kita pilih layout, big setupnya kita pilih this point forward. Berarti mulai dari halaman ini ke depan sudah berbeda lagi, agar muncul babnya itu penomorannya di bawah setiap awal bab. Kita oke. Berarti awal bab ini dianggap first pick untuk section berikutnya, berarti halamannya berada di bawah. Namun kendalanya di sini pada pengaturan pick setup di atas dia start at 1 atau start mulai dari 1. Berarti untuk section yang baru ini juga dia masih memakai start dari 1. Nah, berarti kita double klik di sini, terus kita edit format big number ini bukan start dari 1 tapi continue dari atasnya. Klik yang ini, oke. Nah, berarti di sini yang ini halaman 10 masih berada di atas, kemudian halaman bab 2 nya berada di bawah karena sudah kita atur mengikuti different first pick, dan halamannya continue karena kita sudah mengaturnya menjadi continue kembali. Nah, itulah penomoran halaman jika berbeda antara di atas dan di bawah. Nah, ini penutup tidak kontrol enter. Oh, ini itulah sekilas tentang panduan pembuatan atau pengetikan PKL. Untuk video-video tutorial pembelajaran lainnya bisa buka di channel Komputer Mendoan. Demikian materi untuk kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan. Jika suka dengan video ini silahkan tekan like dan jangan lupa tekan subscribe agar saya lebih termotivasi untuk berbagi ilmu yang bermanfaat, karena subscribe itu gratis. Tekan lonceng agar tidak ketinggalan video-video update terbaru dari channel Komputer Mendoan.